ayahnya, Dayanisha Rosna binti Adam dengan maharnya 1.000 ringgit. Mungkin ya cukup megah ya bagi kalau memang itu tradisinya mereka sih megah ya gitu tapi nggak terlalu mendalami gitu, nggak terlalu memahami juga ya, mungkin memang adatnya gitu kali tradisi mereka. Pas banget sih mereka, yang satu ganteng yang satu ganteng, yang satu cantik, pas banget sih menurut aku. Pernikahan mewah atau Royal Wedding Pangeran Mateen dari Brunei Darussalam bisa dikatakan menjadi hajatan akbar di awal tahun 2024 ini. Menjadi wajar jika pernikahan pangeran muda asal kerajaan Brunei Darussalam itu viral, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Lantas seperti apa kemegahan rangkaian Royal Wedding yang akan digelar selama 10 hari itu? Maka inilah rangkaian pernikahan Pangeran Abdul Mateen dan Anissa Rosna. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan Pangeran Abdul Mateen yang merupakan keluarga dari Kerajaan Brunei Darussalam dengan Anissa Rosna yang digelar pada Kamis 11 Januari 2024 kemarin sampai kini masih menjadi sorotan banyak orang. Kemegahan, kemeriahan, dan kesakralan pernikahan keluarga Kerajaan Brunei itu digelar di Masjid Sultan Omar Saifuddin, Bandar Seri Begawan, yang merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah yang mampu menampung 3.000 jamaah itu, sukses menarik perhatian banyak orang di belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tidak hanya masjid megah yang menjadi saksi pernikahan keluarga kerajaan Brunei, deretan iring-iringan mobil mewah dalam akad nikah Pangeran Abdul Mateen juga tak kalah mencuri perhatian. Tamu penting dan anggota keluarga kerajaan, terutama Sultan Hassan Al-Bolkiah, tiba terlebih dulu ke lokasi akad nikah diantar mobil Rolls-Royce Phantom 6 State Limousine. Mobil ini dibuat sangat terbatas di dunia dan dikenal sebagai salah satu kendaraan super mahal yang mencapai ratusan miliar rupiah. Dan yang menarik perhatian saat tiba di lokasi acara, mobil tersebut dikawal oleh 9 mobil yang tak kalah mewahnya. Dan berikut rangkaian pernikahan Pangeran Abdul Mateen dan Anissa Rosna yang sukses menjadi pusat perhatian jutaan pasang mata. Prince Mateen Brunei akhirnya menikah. Ya, saya baca sedikit bahwa mereka akan menikah dan ternyata hari ini menikah ya, sudah ya. Selamat Prince. Waktu itu aku sempat juga main ke Brunei, tapi kok belum diundang-undang lagi Prince. Royal Wedding-nya 10 hari 10 malam kayak begitu, bagi dikit kayak atu aja semalam gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Ih, cocok banget ya, sama-sama yang satu cantik, satu ganteng, udah kayak bener-bener raja dan ratu gitu ya, pangeran tuh kayak di film-film gitu ya. Kayak mimpi gitu kali ya. Dan mereka luar biasa sih ya, mudah-mudahan mereka bisa nantinya menjadi pemimpin dan panutan untuk semuanya. Menurut aku megah banget sih, kayak totalitas banget sih ya. Semua emas-emas gitu ya, bener ya. Emas-emas terus kayak ganteng banget dianya. Terus pasangannya juga cocok banget sama dia sih. Iya, aku tahu. Menurut aku pas banget sih mereka, yang satu ganteng, yang satu ganteng, yang satu cantik. Pas banget sih menurut aku. Mungkin ya cukup megah ya bagi kalau memang itu tradisinya mereka sih megah ya gitu tapi nggak terlalu mendalami gitu, nggak terlalu memahami juga ya, mungkin memang adatnya gitu kali tradisi mereka.
Ya anaknya Sultan Brunei lagi yang udah terkenal negaranya tuh sekaya raya opo gitu kan. Segemah ripah loh jinawi opo gitu. Jadi kalau nikahnya tuh biasa-biasa aja juga pasti ya mengundang komentar, ya anaknya Sultan, nikahnya kok biasa aja. Anaknya Sultan ya itu menurut saya wajar, semewah itu, semegah itu. Wah, apalagi ini anak laki-lakinya Sultan Hasanal Bolkiah yang ini nih, Pangeran Matin ini memang juga populer gitu. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Pernikahan Pangeran Abdul Matin dan Annisa Rosnah yang royal wedding pernikahannya digelar selama 10 hari berturut-turut itu bagai medan magnet yang menarik perhatian masyarakat Brunei. Bagaimana tidak, prosesi pernikahan yang mengikuti tradisi pernikahan kerajaan mengundang decak kagum, terutama pada mempelai wanita Annisa Rosnah yang begitu cantik saat menjalani upacara bernama berbedak mandi. Pada acara tersebut, calon mempelai dimandikan dengan bedak lulur tradisional yang disapukan ke seluruh tubuh oleh anggota keluarga terdekat. Upacara yang melambangkan kesuburan dan kekayaan itu sukses menuai pujian banyak orang. Annisa terlihat begitu anggun dengan busana berwarna merah dan hiasan kepala yang menjuntai ke atas saat upacara berlangsung. Penampilannya sebagai seorang perempuan yang cantik, kebetulan dia ada Indonya ya, bukan Melayu asli gitu. Ini membuat tampilannya dan tubuhnya juga yang sintal gitu, sebetulnya menarik gitu ya. Jadi sebagai seorang perempuan dengan tampilan wajah seperti itu gitu ya, ya cocoklah dengan pangerannya gitu ya. Elegansi itu jauh lebih penting ketimbang harus mengumbar sesuatu yang sebetulnya ya itu namanya kalau di fashion itu namanya selalu kalau orang yang paham makanya Inggris itu sangat memahami namanya less is more ya. Less is more itu adalah bagaimana orang dengan tampilan yang sangat sederhana di dalam tubuhnya, tetapi impact atau dampak yang didapatkan oleh orang yang di hadapannya itu tinggi dan besar. Sebetulnya tidak menunjukkan sebuah kemewahan perhelatan perkawinan, tetapi adalah misi daripada pernikahan itu sudah didapat gitu. Kalau kita lihat dari akad nikahnya sebetulnya pure white, sebetulnya dalam pernikahan itu kan segitu. Makna putih itu jangan diganti istilahnya. Yang namanya akad nikah harus pure white itu karena mengatakan bahwa niatnya putih, hidupnya akan kembali seperti lembaran putih. Terus kemudian segalanya serba putih. Jadi purity itu pemurnian kembali dalam sebuah. Nah, itu sebetulnya makna yang sesungguhnya dari bagaimana kita berakad nikah itu sebetulnya jangan diganti jadi favorit saya pink, favorit saya biru, tidak begitu ya. Karena sebetulnya nama istilah white itu putih itu purity, pemurnian kembali hidup tuh karena gini, tadinya gadis sendiri, kemudian dia akan hidup berdua dengan laki-laki, terus kemudian dia melakukan segala macam hal yang berbeda, dia menjadi ibu rumah tangga, menjadi bla 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 banyak sekali. Nah, itu dianggap sebagai pemurnian kembali, makanya purity itu menjadi bagian. Nah, yang kedua, pada saat dia menjadi pengantin di perhelatan, bukan orang akan terperangah dengan pakaian yang dikenakan, tetapi simbol-simbol yang didapat itu sudah mendapatkan apa yang dia punya. Contohnya di mahkota kepalanya adalah lambang dari Brunei Darussalam dengan ada namanya kapal di atas kepalanya, itu adalah mahkota lambang simbol dari kerajaan Brunei. Merah anggur ya, artinya apa? Anggur adalah jamuan tertinggi, jadi mereka tidak bisa mengatakan merah yang lain karena red wine itu adalah sesuatu yang elegan,
jadi levelnya di atas gitu ya. Jadi itu adalah simbol-simbol, tetapi ada di pinggangnya diberikan agak sedikit drip di mermaid gaunnya. Mermaid gaunnya itu memberikan satu garis di mana itu ada di bagian pinggang ke pinggul bawah itu ada, sebetulnya itu aslinya adalah selendang songket. Secara keseluruhan ini namanya elegan yang ada di tampilan seorang ini ya, princess ya, dari seorang. Hai Cumi Lovers, kalian tahu nggak sih di cumicumi.com ada playlist yang ngebahas tentang kuliner dan tempat-tempat yang lagi happening nih. Kalian wajib mampir di Cumiyami. Rekomendasi tempat makan enak, rasa nikmat, aroma lezat. Awas lo ya kalau nggak nonton. Royal Wedding Pangeran Brunei diakhiri dengan akad nikah dan 17 tembakan meriam. Nantinya perayaan pesta pernikahan akan digelar selama 19 hari, tepatnya pada 14 Januari 2024 dengan mengundang 1.788 tamu undangan. Dalam perayaan tersebut, pengantin akan diarak sepanjang jalan Bandar Seri Begawan untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Sebelum arak-arakan digelar, Pangeran Martin duduk di atas tikar khusus bernama kasur namat, diapit 4 lilin kuning di setiap sudutnya. Di hadapannya, seorang imam bertindak sebagai penghulu dengan dihadiri sultan, para kerabat, serta tamu undangan lainnya. Maka seperti inilah detik-detik akad pernikahan Pangeran Martin. Kaulah telah menikahkan Dayang Anisha Rosna binti Adam dengan maharnya Rp1.000. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.